sahabat-sahabat semesta. How are you? Back with Ananda in this new fun PKK reading. Dalam rangka menyemangati dan memupuk harapan teman-teman dalam kehidupan cinta, terutama buat yang single, aku persembahkan video siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Kita akan bedah lebih detail soal ciri-cirinya gimana, zodiaknya gimana, dan inisialnya gimana ya. Untuk teman-teman yang udah biasa di channel ini, kalian bisa pilih dulu sebelum aku masukkan indikator kristalnya. Ini ada file nomor 1, file nomor 2, file nomor 3, dan file nomor 4. Siapa tahu semakin kenceng tuh intuisinya. Dan untuk yang butuh bantuan kristal, aku akan masukkan sekarang untuk mempermudah kamu memilih file kamu ya. Let's get into it. Tada! 4 pilihan kristal yang cantik-cantik ini. Coba teman-teman percayakan pada hatimu ya, mana kristal yang memanggil kamu. Sekarang aku close up ya. Kristal pertama. Percaya sama intuisi kamu ya. Tidak sekedar apa yang dilihat, tapi juga kamu kayak punya insting dari angkanya kah? Dari ada bisikannya kah? Ini file nomor 2 ya. Ini file nomor 3. Dan ini adalah file nomor 4. Kalau perlu waktu, tinggal pause aja videonya. Lalu, kamu bisa fokus untuk lihat mana yang paling menarik kamu ya. Let's train our intuition. Untuk teman-teman yang baru, kamu bisa lihat di komen yang aku pin paling atas. Itu adalah timestamps namanya. Dan kamu bisa lihat file 1, 2, 3, 4. Kamu tinggal pencet angka warna birunya dan kamu akan lompat langsung menuju pilihan kamu. Alright guys, kita mulai reading fun-nya ya. See you there. Hula. File nomor 1 yang pilihan nih something called site ini kayaknya ya. Sering kayak apal-apal. Oke, kita mulai lihat apa sih, siapa yang akan datang maksudnya. Dari zodiaknya, dari ini juga ada profesi dan sifat-sifat romansanya. Lalu aku akan mulai dengan tarot dulu ya teman-teman. Coba kita pakai shady untuk lihat kira-kira gimana orangnya. Kita shuffle dulu supaya dia bersih ya. Oke. Ada di Hangman. No reversal today, alright? Wanna make it fun. Ada the World. Ada 8 of Swords. Ada 6 of Cups. Ada 9 of Cups. Oke. Sebelum lihat charms zodiaknya, di sini aku udah dapet yang kuat. Aquarius, Libra, Gemini, Capricorn, Virgo, Taurus. Kuat di situ ya. Alright. Unik. Bisa aja ini bukan orang dari asal kamu, alias beda daerah, bahkan beberapa orang beda negara. Dan kayaknya dulu kamu pernah kenal dia, atau teman lama tapi udah lupa ya. Di sini juga saya lihat kemungkinan besar kalian bakal ketemunya itu pada waktu traveling atau pada waktu, di sini saya lihat kamu bisa-bisa ketemunya sama dia pas traveling, atau ini juga ada tentang sebuah kegiatan fisik ya. Bisa jadi kamu ketemu di gym, ketemu di tempat kamu lagi misalnya lari cantik, ketemu
Pokoknya ada aktivitas olahraga atau juga ini pelatihan mental juga bisa. I don't know, aku ngerasa kalian bakal ketemu di situ. Dan di sini saya lihat kalau bicara soal mental, dia ini adalah orang yang sedang belajar untuk menjadi lebih positive thinking. Karena seringkali dia point of view-nya atau pandangan hidupnya terhadap sesuatu tuh kayak unik banget. Tidak semua orang bisa memahami dia. Jadi kalau misalnya dia di kelas kamu, dia kayak jadi orang yang kalau udah beken lah bahwa dia itu orang yang agak unik pemikirannya, nyentrik gitu. Tapi itu yang justru saya lihat buat kamu tertarik sama dia, karena dia out of the box. Di luar kotak kado ya, dia tuh kado yang lain gitu, yang tidak terduga. Terus juga saya ngerasa orang ini dedikasinya tinggi sama kamu. Ini kan bakal jadi pasangan kamu nih ya, bakal jadi orang yang setidaknya ada terlibat romansa sama kamu. Dan saya ngelihat dia betul-betul ingin ngasih yang terbaik buat kamu, karena mungkin aja kalian pertama kali ketemu ya, tidak harus orang lama. Ini ada juga 50-50% orang baru juga. Dia masuk ke dalam hidup kamu buat dia mengingatkan kamu pada memori masa kecil bisa, atau ternyata kalian punya kisah masa kecil yang sama bisa. Tapi dia banyak ngajarin kamu soal sebuah cara untuk mencintai diri. Dengan pemikirannya yang out of the box, saya juga yakin ini orang sudah banyak belajar untuk tidak terlalu peduli apa kata orang lain. Sementara itu bisa aja kamu adalah orang yang sangat care tentang apa yang dikatakan sama orang lain, dan itu yang buat jadinya dia bisa bantu kamu untuk ya udah cuek aja. Kalau kamu udah nggak kuat, ngapain kamu paksain, misalnya gitu. Dan dia akan ngejaga kamu di situ, karena mungkin tendensinya kamu adalah orang yang lebih suka berkorban atau suka kasih sesuatu di luar dari kemampuan kamu sendiri. Dan dia tuh adalah salah satu yang ngingetin kamu juga harus sayang sama diri kamu sendiri. Beberapa orang di sini ini adalah teman masa kecil, guys. Kalian udah tahu dia di masa kecil. Or untuk yang lebih spiritual lagi, dia adalah orang yang pernah kamu temui di past life kamu. Ya, jadi bisa aja kalau dia orang baru, kalian langsung klik aja pas ngobrol. Dan saya ngerasa dia berada dalam titik yang bahagia dalam hidupnya. Bisa orang luar negeri ini, tidak cuma orang lokal. Atau ini bisa orang yang berada di luar daerah kamu, di luar pulau, atau tidak pernah kamu sangka ya bakal ketemu gitu. But you click so well, both of you. Kita lihat sekarang untuk which one dulu ya, inisialnya. Ini bisa inisial kamu, inisial dia, nama panggilan kamu, nama panggilan dia, or mungkin kayak ada nickname ya, nama keluarga juga bisa. We will see who will come into your life to add your happiness. Aduh, oke. Di sini ada, oh dia, pasti gue garing on. One. Could this be the one? ONE. Inisialnya DONE. Entah kamu atau dia. Could this be the one? Kalau kalian yang sudah cukup dewasa, bisa aja the next relationship memang relationship dengan cinta sejati kamu. I'm so happy for you guys. Perjuangan kita akhirnya ya. Oke. Why? Yeah. Dan ada F, ada L, ada E lagi, double E nih, ada N, ada E lagi, coba 3 ya E nya, strong, ada I, lalu ada A, ada I, ada T, I, dan G. Oke.
Itu inisial dia ya. Oke. Saya lihat ya, kalau dia maskulin, dia agak pasif. Dia nggak bakal berani maju kalau femininnya tidak kelihatan tertarik. Jadi dia bakal taruh kamu di friend zone dulu, mengenal kamu dulu, karena dia punya perspektif yang unik kan soal kehidupan. Jadinya dia juga mau lihat dulu apakah kamu bisa cocok dan masuk sama dia. Tuh, jadi saya ngerasa kalian bakal nge-build pertemanan dulu sih di sini. Gitu. Sekarang kita masuk ke zodiak ya. We will see dengan zodiak dia. Ini bisa jadi juga zodiak dia kamu. Bisa Sun, Moon, Rising, especially Venus. Oke, kita dapat 5 nih yang kuat ya. Ada Virgo, ada Leo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Aries. I see. Oke, terus gimana caranya dia ngedeketin kamu nanti, atau kamu ngedeketin dia? We will see. Sudah lompat. Anda buaya. Oke. Buaya. Bisa aja di awal kamu salah sangka, atau dia pinter ngegombal sih ya. Dan di sini R-nya dia agak kuat, which is Aquarius, Gemini, Libra. Skillnya untuk rayuan cukup tinggi, sehingga kamu mikir ini orang playboy nih. Kalau dia cewek, player nih, playgirl nih, gitu. Jadi ada ketidakyakinan. Tapi kamu ngerasa dia orang yang cukup percaya diri, dia cukup bagus batasannya ya, batasan dirinya. Dia tahu dia harus diperlakukan seperti apa dan gak boleh diperlakukan seperti apa. Kamu juga bakal banyak belajar sama dia sih soal itu. Seperti bagaimana mencintai diri sendiri dan menguatkan, menegakkan batasan kamu. Cerdas sih, ya, cerdas, kancil. Bener ya, bisa mungkin aja ketemu di luar negeri nih, kayak lagi traveling, ada Paris terutama, atau dia orang sana, atau kalian sama-sama tertarik untuk pergi ke Paris bareng-bareng one day. Dia pernah melalui kisah cinta yang tidak indah. Dia pernah berdarah-darah di cinta, tapi dia jadi memahami arti cinta yang sesungguhnya. Dan saya ngerasa dia banyak belajar juga tentang cinta lewat kamu ya. Mungkin kamu bantu, tanpa kamu sadar, kamu bantu memperbaiki persepsi dia yang negatif soal cinta. Dia kalau udah bisa kena hatinya, dia bakal rajin kontak kamu. Dia nggak bisa kalau nggak ada komunikasi. Kemungkinan besar bahasa cintanya adalah words of communication. Words of affirmation, I mean. Ada jerapah, mungkin dia orangnya tinggi, atau ada yang tinggi, ada yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bisa kamu tuh ya, but hopefully maskulin yang lebih tinggi ya. Lalu di sini dia doyan makan, ada baby, ada piggy. Dia doyan makan atau pintar masak. Lalu ada juga jerapah, dia kuat, dia strong secara mental. Dia susah untuk dibuka dalam-dalamnya. Cakranya kuat, gak herannya kamu melihat dia sebagai playboy. Mungkin dia juga punya physical touch, bahasa cintanya, physical activity. Terus ya dia mencari makna cinta, badak ya, strong and unique. Jadi saya ngerasa dia bakal ngedeketin kamu tidak dengan cara yang biasa. Di sini saya ngelihat kamu gak bakal kesulitan dan gak akan di ghosting kalau dia udah benar-benar serius sama kamu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu sama orang yang ngeghosting, hilang dan lain sebagainya, maka aku tidak merasa dia orangnya.
Ini adalah orang yang jaga komunikasi, karena itu pun dia butuhkan untuk memenuhi tangki cintanya ya. Dan dia cuma bisa melajunya pelan-pelan, tapi niatnya udah kuat. Jadi di balik pertemanan kalian, dia bisa jadi sudah punya misi untuk jadi pasangan kamu, tapi dia diam-diam melakukannya dengan strategi cerdik. Dan saya ngerasa kamu sebenarnya udah tahu. Kalau kamu feminin, saya ngerasa kamu sebenarnya udah tahu, tapi kamu jalanin aja. Karena kamu tahu dia yang harus mengungkapkan itu. Kamu juga nggak berani salah sangka nanti. Karena kamu juga sudah banyak belajar ya. Dengan segala perjalanan cinta kamu sudah banyak belajar untuk tidak terlalu berekspektasi. Jadi saya ngelihat lancar sih. Dan kemungkinan besar antara kamu atau dia bantu untuk meluruskan sesuatu dari pengalaman lalu yang sakit. Tuh jadi bakal kuat cintanya, bakal kuat, tapi dia perjalanannya pelan-pelan. Ada beberapa orang sangat cepat, dia keyakinannya udah tumbuh cepat kepada kamu, dia akan bertindak cepat. Tapi untuk melangkah ke jenjang yang selanjutnya, entah kenapa saya ngerasa dia butuh waktu, kamu juga butuh waktu untuk meyakinin diri. Tuh, dan aku rasa akan jadi hubungan yang sangat fun. Semesta mengembalikan kefunan ini ke dalam hidup kita ya. Hopefully. Ini ya saya lihat profesinya dulu, oke? Profesi si jodoh. Si jodoh, aku ini keceplosan yang indah itu. Mudah-mudahan ini memang jodoh kamu ya guys. Ada God, light attributes. Penuh kasih orangnya. Dia bijak. Dia penuh kasih. Dia juga mengenali kekuatan di dalam dirinya dan diri orang lain. Buruknya dia bisa kadang kejam dan menggunakan kekuatannya untuk kontrol. Ini sifatnya dia ya. Semua orang punya good side atau bad side-nya guys. Jadi kita harus tetap pakai realita ya, logis gitu untuk melihat bahwa nggak mungkin ada orang yang sempurna. Seperti bagaimanapun kita juga sama, tidak sempurna. Jadi di sini bagusnya dia itu adalah dia sangat penuh kasih. Tapi kalau dia lagi error, dia bisa berusaha mengendalikan kamu. Bisa jadi orang ini akan sangat posesif sama kamu. Itu juga saya tangkap. Slave, interesting. Ya, dia saking percayanya, dia percaya sama above, kayak divine, sama semesta. Dan dia pelajaran surrender di hidup dia itu dia pintar berserah, dia pintar melepaskan, dia pintar untuk ngalir. Tapi jeleknya adalah dia betul-betul kadang kehilangan kekuatannya ya, karena dia tidak mampu untuk memutuskan. Tuh, jadi kemungkinan besar dia pernah punya pengalaman dikendalikan mungkin oleh orang tua atau siapa yang punya sosok dominan, dan dia percaya sehingga dia tuh jadinya kalau buat keputusan sendiri tuh agak lama. Atau jadi tidak percaya diri karena dia ngerasa dia tetap harus ada temennya gitu. Dari God ke slave, wow, really unique people ini. Visionary, visioner. Dia bisa melihat apa yang belum dilihat orang lain. Juga kemauan untuk mengklaim si visi itu tanpa keinginan untuk keuntungan pribadi. Untuk beberapa orang saya ngerasa dia punya bakat vision, claircognizance atau clairvoyance, yang dia punya bakat ke depan, terutama di mata ya, clairvoyance-nya kuat. Atau at least dia visioner secara cita-cita. Dia kayak tahu bahwa suatu hari nanti yang namanya kayak sosial media ini akan seperti white like smoking gitu. Dia akan jadi salah satu hal toxic juga karena kalau dilakukan berlebihan gitu. Jadi dia udah bisa visioning, melihat ke depan meskipun dia tidak punya bakat ataupun dia yang punya bakat. Shadow-nya dia adalah dia dia bisa aja mengambil keuntungan
siapapun yang mau dapetin visi saya, kayak jual ide lah ya. Tapi actually that's not a bad thing. Cuman kalau dia udah kayak, kalau visi itu sebenarnya bagus buat orang banyak dan dia gunakan itu untuk keuntungan pribadi, di situ sih dia akan ada challenge-nya. Lalu jeleknya lagi, dia tuh kadangkala dia menutupi apa yang dia lihat demi bisa lebih diterima orang lain. Itu sifat-sifatnya dia. Wow, this person is really unique. Karena dari semua kartu ini sebenarnya ada banyak kartu profesi, dan dia nggak dapat satupun kartu profesi yang ada gitu. Ada slave juga, which is that's not valid anymore to me nowadays, ya udah enggak. Dan dia dapatnya lebih kepada yang something outside of the professions. Jadi memang dia ini orangnya beda dari orang lain, dan aku rasa kamu bakal jatuh cinta banget sama hatinya dia, sama visinya dia, sama cintanya dia pada semesta, pada Tuhan. Dan dia penuh kasih sama orang lain. A very ideal person to be wifey materials or husband materials ini orang. Oke, kita lihat dari sifat-sifat romantisannya apa ya. Let's go. Iya, controllingnya agak kuat ya. Jadi kadang-kala dia mungkin cemburuan, dan kadang-kala dia karena udah bisa melihat ke depan, jadi dia kayak, kapan sih ini terjadinya, di masa sekarang kok nggak terjadi. Tuh ada rasa itu. Lalu di sini ada healing family issues. Jadi cara dia mencintai kamu adalah dengan memberikan kamu kebebasan. Dia tidak mencintai kamu dengan egois, dan itu dia sudah jalani banyak pengalaman untuk bisa melepaskan ego dia pada pasangan. Dan akhirnya apa? Dia betul-betul jadi pasangan yang merdeka. Jadi apa? Kamu punya hidup kamu, dia punya hidup kamu, dia punya hidupnya dia. Kalian tidak saling mengekang. Kalian bebas dan jadi versi terbaik kalian, tapi kalian pasangan tanpa keluar koridor cinta gitu ya. Dan itu yang buat akhirnya kamu jadi nyaman sama dia, dia pun nyaman sama kamu. Karena kamu berikan dia kebebasan jadi dirinya tanpa ngatur-ngatur, berusaha merubah dia jadi sesuatu yang dia bukan. Ya, kamu akan punya kebebasan kamu bikin dia pun akan begitu. Tapi dia sudah belajar banyak. Dia sudah tahu rasanya ingin mengendalikan dan situasi tidak terkendali. Tapi dia belajar banyak untuk bisa percaya. Ya bisa aja orangnya dulu sangat controlling, sampai akhirnya dia tahu semesta menjaganya, dia lepasin semuanya. Lalu ada healing family issues. Dia juga akan sangat mencintai keluarga kamu. Dia akan bantu kamu juga sembuh mungkin ya inner childnya. Dia akan kembalikan keceriaan dalam hidup kamu. Karena saya ngerasa orang ini cute. Kalau dia feminine, dia sangat cute. Maksudnya dia gemesin, dia unik, dia tidak biasa. Dia juga punya perspektif yang bisa buat kamu kayak terkagum-kagum, plus dia lucu. Ya, dia ada punya sisi kanak-kanak plus sisi visioner yang sangat serius, sangat seimbang di dalam dirinya. Kalau dia maskulin, dia orang yang kuat dan wajahnya kadang tidak mencerminkan kepribadiannya gitu. Kamu tidak bisa melihat itu secara langsung. Kamu harus mengenal dia dulu untuk bisa tahu dia tuh gimana sebenarnya. Dan itu yang buat kamu akan untung aja gue deketin, atau dia deketin gue, jadi gue bisa kenal ini. Dan andaikan ini pun nanti berujung tidak jadi pasangan jangka panjang, dia bisa jadi temen yang sangat menyenangkan. Cause this person is valuable buat aku. Dia bisa banyak kasih kontribusi kepada perkembangan kamu ya, kontribusi untuk juga bisa percaya pada sesuatu yang belum bisa dilihat, plus dia juga bisa bantu kamu melihat sesuatu yang mungkin kamu miss di dalam diri kamu, dari potensi, kelemahan, dan dia ada di sini untuk bantu orang. Maksudnya bantu kamu di hubungan ini untuk bisa jadi orang yang lebih percaya diri, lebih bisa percaya dirinya tapi sehat ya. Saya ngerasa dia percaya dirinya sehat. Untuk beberapa orang, saya nggak tahu kenapa saya ngerasa dia banyak pengagumnya. Ya, dia banyak pengagumnya. Dan dia juga adalah orang yang tidak, ya karena dia tuh banyak pengagum, jadi orang kesannya ngelihat dia tuh buaya.
Padahal enggak, karena dia banyak yang ngejar aja. Banyak yang suka gitu. Dan itu yang buat kamu kadang gak percaya diri, masa sih dia suka sama gue, dia segitu kerennya, uniknya gitu ya. But no, dia tuh care sama kamu karena apa? Hati, udah kena visi. Mungkin dia juga udah, kalau beberapa orang dia sudah melihat kamu di visinya ya, dari sifat kamu. Bahkan beberapa orang memang sudah meramal kedatangan kamu. Itu kekuatan kamu, itu kamu menangnya di situ dari dia. Karena gak semua pasangan dia lihat duluan, atau gak semua orang sifatnya sama seperti apa yang dia bayangkan. Kepercayaan diri kamu akan dia bangun hanya dengan dia memilih kamu. Dan dia pun apa? Dia ngerasa kayak dia diterima, dia kayak diakui, dia disayangi dari kehadiran kamu. Ya, aku rasa kalian berdua sama-sama punya kontrol isu yang parah. Dan kalian di sini dipertemukan untuk tahu bahwa ya, nggak usah punya kontrol isu kayak gitu lagi. Kita bisa saling percaya, kita jalanin hidup kita, karir kita masing-masing, tapi kita bersatu sebagai keluarga. Jadi antara jadi partner iya, orang ini antara jadi pasangan iya. Kalau kamu masih kecil, dia bisa jadi teman belajar yang menyenangkan. Oke, so itu yang aku lihat dari sini. Jelas sekali untuk file ini. Kasih love-nya warna apa ya? Love-nya warna kuning. Love warna kuning. Cause I know dia confident tapi dia humble at the same time. Dia confidentnya sehat. Ya, love-nya warna kuning dengan kata-kata visionary. Visionary ya. So guys, kalian nih buat kamu senyum, buat kamu ada harapan, kasih like, comment, subscribe ya. Itu bantu aku gantian. Alright, thank you so much for watching. Thank you so much love and light. Bye. Ulah teman-teman yang pilih file number 2 Amethyst. Tos guys, aku juga pilih ini. Deg-degan. Please kayak file nomor 1 jodoh. Ini adalah sifat dan karirnya, sifat romantismenya dan karirnya, gaya pacarannya juga ya. Kita lihat untuk tarotnya dulu. Kira-kira gimana kenalnya, kedatangannya, and how they will approach you ya. Nice. Oke. Nanti kita lihat zodiak, inisial, dan lainnya. The Ten of Wands, the Wheel of Fortune, the Devil. Well, that's my sign. The Two of Cups, the Seven of Wands. Alright. Oh, dari sifat-sifat yang saya lihat adalah orang yang punya dia punya banyak tanggung jawab besar. Di sini sign yang kuat yang saya rasain ya. Ini insting aja. Ini ada Capricorn kuat, bisa dia bisa kamu. Ini juga ada semacam Aquarius kuatnya, atau Libra dan Gemini juga bisa. Dan sifatnya serius, oh man. Sifatnya serius. Dia karena dia punya banyak tanggung jawab. Dia juga kayak banyak ditempa sama kehidupan ya. Seven of Wands, dia mungkin adalah orang yang sudah banyak asam garam kehidupan, pernah dark banget. Pernah melalui ini kayaknya bukan file buat anak-anak deh. Coba guys, sorry kalau kamu milih dan kamu masih SMP SMA, I don't think this is your file ya. Ini lebih ke mature saya lihatnya, plus karena saya milih juga, plus energinya cukup tidak biasa. Coba kamu pilih file lain, kecuali mau dengar.
Jadi saya ngerasa dia punya pengalaman yang cukup unik, dari yang paling bahagia sampai paling buruk dia sudah pernah rasakan. Ini adalah tipe, walaupun dia maskulin ya, ini adalah tipe yang mungkin sensitivitasnya digembleng semesta, karena perjanjian dia sebelum lahir ke bumi adalah untuk bisa merasakan. Dia volunteering ke bumi, menjadi sukarelawan, jiwa sukarelawan juga di bumi untuk bisa kayak tahu rasanya ups and down dalam skala yang jauh, dalam range yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Karena saya ngerasa itu demi dia dilatih untuk sesuatu. Maybe another card, maybe the bottom of the decks. Another aja. Oh ya, Death. Generasi Phoenix guys, idaman kita, orang yang melalui banyak hal juga. Three of Cups. Oke. Jadi saya ngerasa ini adalah orang yang punya banyak tanggung jawab dan berduit sih. Saya lihat Wheel of Fortune, alias bisa aja hokinya juga dia gede, bukan cuma duitnya gede tapi juga keberuntungan, peluang itu gampang datang kepada dia. Terus juga dia ini sensual, ada di diva. Saya ngerasa dia sensual, dia seksi, dia tempting buat kamu. Kamu dan dia cocok seksually ya, atau enggak kamu sama dia kayak udah ngerasa tertarik dari awal ketemu atau setelah mengenal dia. Dan saya ngerasa ini masuknya dari kerjaan guys. Jadi makin kerjanya rajin kok kayak gini. Ayo guys, kita kerja yang rajin ya. Kalau kamu masih sekolah, mungkin dari sekolah kenalnya. Dan saya ngerasa ada sebuah kejadian yang mempertemukan kalian itu dari kerjaan atau dari ada sebuah project, sebuah kerja sama bareng yang buat kalian jadi memahami satu sama lain. Dan saya merasa kamu tuh tertarik sama apa? Fire-nya dia. Terutama kalau kamu kayak saya banyak water sama artnya ya, fire-nya ada sih, cuman gak sedominan yang lain. Orang kayak gini unik karena dia kayak opposite attracts. Beda dari kita. Karena kita punya ketertarikan karena dia berbeda. Tapi at the same time, di saat bersamaan dia sama kita. Dia punya sebuah prinsip yang sama, dia punya sebuah kayak cara pandang yang sama dan drive, keinginan untuk maju yang sama seperti kamu. Di sini juga saya ngerasa dia sudah banyak melalui banyak hal, dan itu udah generasi Phoenix lah ya, digemblengnya sama seperti kamu lah, sama kalian yang sudah ngalamin asam garam. Karena itu kita di sini volunteering untuk bisa tahu yang namanya rasa. Kita ngebangkitin vibrasi bumi lewat rasa dari atas sampai yang paling bawah. That's why kalau kamu masih ada di bawah, jangan berhenti ya, karena atasnya lebih atas dari orang guys. Gitu. Dan saya ngerasa tipenya kuatnya di soulmate connection, Two of Cups, kayak kalian pernah ketemu di past life. Bahkan ada beberapa orang saya ngerasain di sini, anehnya langsung recognition. Pertama kali ketemu langsung udah kayak soul recognition, sudah tahu dia siapa, atau at least sudah kenal energi dia. Dan saya ngerasa juga di sini dia bukan orang yang mirroring sama kamu. Jadi di awal banyak ke-trigger waktu sama dia. Kenapa? Karena apa yang dia punya, kamu juga punya, baik buruknya. Tapi kadang kamu gak sadar kalau keburukan dia juga ada trauma di kamu, atau ada sama juga sifatnya sama kamu. Jadi kamu tuh ngerasa kayak capek, Allah gitu ya. Kenapa? Dan ini saya ngerasa bisa jadi untuk beberapa dari kamu, ini bisa jadi kalian sudah ngelaluin ini dan dalam masa perpisahan sekarang. 50-50 ya. 50% orang baru tuh ya, 50% memang orang lama. Ini orangnya drive-nya besar dan daya juangnya tinggi terhadap kehidupan. Nah, coba kita kerucutkan sekarang dengan sang inisial untuk lebih memperkuat ya. Meninggal. Cepat kali apinya, gara-gara apa yang satu tuh. Sorry, maafkan posisi lilin saya. I won't buy a new one. Jadi itu justru konfirmasi buat saya bahwa memang kalian ada beberapa dari kalian yang berpisah, meskipun nggak banyak ya di sini. Ada yang sedang dalam separation, kayak didaur ulang hubungannya. Dia adalah salah satu yang buat kamu jadi
bayar karma kamu atau belajar banyak soal kehidupan sehingga kamu kuat menjadi phoenix baru gitu. Kita lihat inisialnya dulu ya. Di sini bisa nama dia, nama kamu, or bisa panggilan, nama keluarga, panggilan, nama depan, nama belakang, anything. Ada Z, ada N, ada S, A, E, I, T, E, I, U, P, T, L, dan N. Ini inisial dia. Kamu menemukan inisial kamu atau dia tidak di sini? Nah, untuk yang belum ketemu, mungkin kamu nemuin inisial kamu lebih banyak ya. Oke. Ini adalah inisial dia. Saya juga ngerasain ini akan jadi pile yang sangat spiritual karena saya lupa ini adalah pile amethyst, alright? Nasib, kenapa gue tertarik sama itu? Oke, sekarang kita lihat zodiaknya to get more info about dia or sifat dia ya. Why am I making my life difficult? Tenang guys, sabar ya. Oh, dan jatuh. Oke, we'll see. Ada Bapak Aquarius, ada Gemini, ada Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Kamu atau dia ini yang bisa. Ada Cancer, ada Libra. Oke. Ini bisa jadi sifat dia, kamu, atau Sun, Moon, Rising, Venus dia. Dan kita lihat pas jadiannya gimana tuh. Karena ada perubahan. Kalau kalian masih single, maksudnya belum ketemu orang ini, saya sih ngerasa kalian gak bakal susah-susah amat pas ketemu. Karena kayaknya kalian sudah berkembang itu sendiri-sendiri. Pas ketemu lebih kuat, kayak ada sesuatu yang baru. Dan ini juga saya ngelihat proses pertemuan kalian adalah pada saat sesuatu berakhir. Proses union ya adalah pada saat sesuatu berakhir. Oke, kita lihat. Ada penguin, setia, indikator soulmate lagi ya, penguin. Phoenix lagi dong, ya Allah Akbar. Teman-teman, sepertinya kita menemukan jodoh kita, teman-teman. Oh my god, amin ya Tuhan. Kalau saya baca siapa yang akan datang selanjutnya atau siapa pasangannya selanjutnya, saya nggak pernah baca kayak gini loh. Saya bacanya adalah lebih kepada kayak pacar aja, nanti nggak buat lama gitu. Tapi this time ini jodoh. Bisa jodoh, yang satu juga kuat, ada indikator ini bisa jadi jodohnya. Untuk beberapa dari kamu bisa jadi ini orang banyak belajar dan banyak merubah kamu ya, meskipun bukan jodoh kamu yang sejati. Setia, ini soulmate, indikator setia ya. Penguin kan satu pasangan doang seumur hidupnya. Musik, mungkin dia suka musik, atau dia pintar, dia musisi mungkin, atau dia pintar ciptain lagu, nyanyi. Ada Kancil, really smart, manipulatif in a good way ya. Manipulation itu not always bad sih. Manipulasi itu juga bisa digunakan untuk kayak strategi kehidupan. So spiritual ya. Pohon jiwa ya, history of life. Dia bagian dari keluarga jiwa kamu, atau setidaknya tetangga jiwa kamu, atau kamu kenal lah, nggak jauh-jauh banget di kelompok jiwanya. Terus ini live out loud, dia orang yang suka menikmati kehidupan. Dia juga ada sisi masa kecil dalam dirinya yang penuh harapan, suka musik juga, penuh cinta. Tapi saya merasa dia digembleng kehidupan sampai akhirnya pernah hatinya berdarah-darah ya. Dia butuh belajar percaya sama cinta, sama kehidupan, sama orang lain. Tendensinya kalian berdua bisa saling bersama untuk ngehealing,
masing-masing tanpa bermaksud untuk saling menghealing, tapi energi kalian berdua ternyata menyembuhkan tanpa sengaja, atau Tuhan memisahkan supaya apa, pada healing masing-masing, atau kalian belum dipertemukan karena ada pertumbuhan yang harus terjadi dulu baru bisa energinya nyambung gitu. Jadi di sini kalau kamu mau cepat ketemu sama dia, memang ada beberapa hal yang harus kamu tinggalin. Maksudnya lepasin, ikhlasin, dan maju ke tahap baru. Karena di sini ujungnya ada death, dan saya ngerasa dia cuma bisa datang karena dia juga strategis orangnya, ada kancil. Walaupun dia misalnya kamu putusin dia atau dia gimana, dia jauh dari kamu, dia tetap perhatiin dan mau datang tuh pada waktu kamunya udah lebih seimbang lah. Dia mikirnya gitu. Dan secara energi juga saya ngerasa dia ini punya insting kuat untuk tahu kapan maju, kapan tidak. Tapi tidak semuanya insting dia benar. Kenapa? Karena dia juga punya luka, takut, bisa jadi takut ribet, takut rejection, takut ini itu. Tuh, jadi dia pelan-pelan sih masuk ke kamunya. Dari tadi saya mencoba menarik ini artinya apa, dan ini agak sulit. Sebentar saya pakai tarot ya. What does it mean? Karena kalau di sini biasanya saya dapatnya orangnya perlente sih. Tapi I don't know, ini kayak ada sesuatu yang beda. Apa itu artinya? Ya, musician, suka musik, rapih, menarik, very confident. Dia percaya diri, terutama kalau dia feminine ya. Dia percaya diri, dia pintar bermusik, mungkin nyanyinya bagus, suaranya bagus, dia punya vokal yang bagus. Dia menggunakan musik untuk menghealing atau untuk slow. Ya, cantik, ganteng orangnya. Banyak terkoneksi sama alam juga. Binatang suka sama dia. Ciri-ciri dia adalah dia suka dikelilingi binatang tanpa dia panggil gitu. Hokinya tertunda. Tapi melihat Wheel of Fortune dan ini ya. Dan ini diapit oleh dua kartu yang ya sebenarnya kalau di Wheel tuh bagus ya. Dia passionate, dia maju, dia strong, yes. But somehow saya ngerasa ada beberapa hoki dari pasangan kamu yang tertunda sampai akhirnya, where is that? Tuh kan hilang, tertunda kan. Bisa aja dia kehilangan beberapa hal di dalam hidupnya, kayak tadi saya kehilangan jam ini, karena dia harus ya melalui prosesnya untuk memperkuat dan memperbaharui dirinya. Ada riset demi riset, seperti kehidupan cinta, mungkin dia di riset kehidupan keuangan, iya gitu. Kesehatan juga bisa jadi dia di riset, jadi dia betul-betul mungkin cobaannya, kalau kamu pun punya cobaan sama besar gitu ya, nggak bakal jauh-jauh. At least kalian sama-sama ditempa dalam kehidupan, dan hoki itu hanya akan terbuka pada waktunya tiba. Bukan berarti ini tentang tanggal atau tentang tahun tertentu, enggak, tapi ada dalam astrologi juga pembayaran karma tertentu sudah selesai, pelajaran kita juga sudah selesai, di situ divine timing yang muncul. Jadi di sini saya melihat banyak sekali faktor semesta bekerja. Tapi guys, saya nggak ngeliat ini bakal lama, sumpah, karena ini kartunya banyakan weeks, minggu, bulan, paling lama 10 bulan gue ngelihatnya. Ya, semangat ya. Ya. Oh, juga dia di pesiar kah? Atau dia pilot kah? Pilot. Apakah saya jadi deg-degan? Oke, atau dia ini yang menjadi nahkoda rumah tangga lah ya, kepala rumah tangga. Dia mungkin banyaknya maskulin, atau dia suka berpetualang juga bisa. Bisa jadi nanti dia menyatakan cinta itu dengan cara pada waktu kalian relax, dia sudah ngerasa aman, kamu bisa menerima dia dan hatinya bilang saat itu adalah yang terbaik. Babi suka makan atau bisa masak. What is this? Suka main, mungkin suka main game ya, suka main game. Uang penting buat dia ya, semua orang juga, tapi kayaknya dia kerja keras sih dengan kartu itu. Dia percaya bagian takdir, and dia punya bakat healing.
Oke, dari jalur ceritanya di sini saya tidak melihat secara detail gimana dia akan menyatakan cintanya atau perjalanan union kalian. Saya cuma lihat kayaknya ada kesamaan hobi, ada kesamaan cerita, ada komunikasi yang baik, ada pertemuan, lalu jadian. Tapi saya merasakan ini berdua bareng untuk PDKT-nya, saling responsif. Jadi ciri-ciri orang ini adalah gak susah sama dia, tektok, karena dua-duanya punya luka, insecure, punya sebuah perjalanan yang traumatis di kehidupan apapun ya, apalagi di cinta, yang buat jadinya dua-duanya butuh pengukuhan. Gue mengakui ini diri gue juga begitu. Gue udah buka kartu gue depan lo. But I don't care because we are all in this road ya guys ya. Jadi sama-sama healing, dan itu yang bagus. Ciri-ciri dia yang kuat saya lihat adalah kalau misalnya dia ngontek kamu, nanti nggak lama kamu pun bisa ngontek duluan. Jadi inisiatifnya tuh gantian. Tidak ada yang dominan di hubungan ini karena kalian partner. You guys are soulmates. Jadi kalian bareng ngejalaninnya. Kalian teman, sahabat, romansa, everything to each other. Bahkan kalian pun healer tanpa kalian minta. Yang pasti keduanya di sini sayang dan tidak malu menunjukkan rasa sayangnya, mengatakan rasa sayangnya. Tapi karena di sini kartu R-nya kurang, kecuali this one, saya ngerasa butuh waktu untuk bisa saling jujur, komunikasi dari hati ke hati yang paling dalam ya. Itu butuh waktu. Cuman orang ini bakal lebih kuat di physical action sama act of service. Dia bakal kasih gift sama kamu, dia bakal ngeliatin dia sayang sama kamu meskipun mulutnya masih kaku. Nah kalau kamu lebih pintar ngomong dari dia, mungkin kamu bisa bantu dia untuk bisa ngobrol, mengakui lebih baik lagi isi hatinya, karena mungkin ini banyak kan sign-nya adalah sign masculine, so I don't think mereka tune in sama emotion, tidak masuk ke emosi secara kuat seperti feminine, sehingga ada beberapa hal yang dia rasakan mungkin dia pikir dia cuma nafsu doang, padahal di hati tuh dia cinta. Biasanya begitu cara maskulin menilai dirinya, karena emosinya nggak main. Rata-rata nggak main, tapi sama kamu dia akan bisa terbuka. Kalau dia tidak terbuka sama kamu, aku tidak merasa itu orangnya guys ya. Dia orangnya bisa maju, ngomong, dan kamu pun akan menyambut dia. Kalaupun kamu dulu pisah sama dia dan marah sama dia, waktu dia datang juga kamu luluh lagi, karena kamu sayang, rasa sayangnya kembali lagi. Itu untuk yang baru begitulah, mungkin kalian bisa bertemu lewat pekerjaan ya, kantor atau di mana. Oke, kita lihat untuk sifat-sifatnya. Ini bisa jadi profesi dia ya, we will see. Healer. Oke, tadi saya udah nyebut healer ya. Sebuah gairah untuk membantu orang lain memperbaiki body, mind, and spirit. Kemampuan untuk membantu merubah rasa luka menjadi kesembuhan atau healing. Shadow-nya dia adalah mengambil keuntungan dari semua yang butuh bantuan. Tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Oke, dia ini panggilannya sama, mungkin apalagi kalau kamu healer, karena aku tahu banyak dari kalian juga healer dengan gaya kalian, lewat musik, lewat anything gitu ya. Dia pun sama panggilannya. Jadi meskipun dia belum jadi healer saat itu, dia kemungkinan besar akan ke sana arahnya, punya misi jiwa baru tambahan plus sama kamu gitu ya. Dan kalau ngeliat dari sini mungkin di body dia kuatnya, di aspek fisik ya, dari kartu wands yang memang merupakan atribut fisik itu. So di sini saya juga ngerasa bisa aja dia memang sudah dokter. Kayak Robin aku di The Sims, dokter dia bisa dokter, bisa coach, bisa apapun yang berkaitan dengan ingin membantu mentransformasi orang lain. Ada apa lagi? Messiah, light attribute. Ya Allah, betul-betul dia tuh ya humanity banget. Ini jodoh kita guys, nggak salah lagi guys. Dia membantu kemanusiaan dengan kerendahan hati, dengan sebuah cara yang masuk kepada manusia lain. Itu panggilan dia for humanity juga. Shadow attribute-nya dia adalah membesar-besarkan kepercayaan.
membesar-besarkan ego bahwa cuman kamu yang bisa nyembuhin seseorang, bahwa cuman kamu yang merupakan anak Tuhan gitu, yang kayak gitulah. Itu shadow sides-nya dia. Karena kita harus realistis, semua orang punya light dan shadow sides, tapi belum tentu dia punya itu ya. Cuman saya mau bawa ke logika lagi karena pasti ada plus minusnya. Tuh pisaunya gitu terus deh. Oke, terus warrior, satria, light attributes, kuat, skill, disiplin, dan kuat karena niat. Hero, ya hero tuh apa ya? Supermarket, bukan, kayak bertindak pahlawan gitu, dan kadang suka berkorban untuk menaklukkan ego juga. Shadow-nya adalah menukar prinsip etis demi kemenangan, jadi kayak menghalalkan segala cara. Kadang suka semena-mena mungkin ya, kata sederhananya mah. Orang ini kadang semena-mena karena dia punya kekuatan healer dan warrior juga at the same times. This is so my tribes, this is so me, so my tribe. So we are kind of like memanggil soulmate yang memang kayak mirror diri kita ya. Oke. Jadi di sini bisa aja warrior itu ya kayak abri atau hukum, ya pemerintahan, healer, dokter, segala. Saya juga beberapa orang mungkin bisa aktivis, pendeta, pastor, yang kayak gitu. Oke, kita lihat dari sifat romansanya dia. Keep an open mind. Orangnya open minded banget, pikirannya terbuka banget dan unik. Dia ini gak akan sama seperti soulmate kamu ya, twin flame kamu sebelumnya. Jadi di situ kamu memang harus belajar untuk sabar dan mengenali dia apa adanya. Tuh, tapi saya rasa kamu sabar sih, karena tapi ada beberapa gak sabar ya sampai pisah ya. Aku ngerasa dia memang orangnya agak unik dari caranya mungkin mencintai atau bertindak. Kadang kamu gak paham apa yang dia lakukan, padahal maksudnya dia begitu. Yaitu skill komunikasi dia, aku rasa yang butuh ditingkatin. Karena ya percuma lu ngelakuin apapun kalau caranya salah ya. Cinta kita gak bakal sampai. Kata papa saya juga, lu mau ngapain buat keluarga lo, tapi kalau cara lo adalah gak pernah ada buat keluarga lo, kerja banting tulang juga percuma karena keluarga lo kosong gitu. Jadi dia juga belajar untuk bisa mengkomunikasikan. Retreat, dia suka, apalagi yang sibuk ya, banyak tanggung jawab, dia suka banget kalau spending time just two of you. Dia juga mungkin suka jalan-jalan, dia serius ke pernikahan, dia akan ngomong, dia serius, gue suka sama lo, gue pengen serius sama pernikahan. Setelah itu dia mungkin diam lagi dan hanya menunjukkan, tapi aku rasa dia bakal ngomong kalau dia serius. Itu ciri-ciri dia nggak main-main. Nah aku rasa dia sudah banyak dipakar kehidupan ya. Jadi ngelihat kamu tuh, ketemu kamu sudah seperti oh my god, ini yang aku cari, gue ngapain wasting time. Itu sih waktu dia sama kamu itu, di union yang akan mencapai union itu ya, banyak kebersamaan. Dia juga berpikiran terbuka, tidak seperti orang lain. Dia orangnya slow, cool, unik, tapi dia sibuk. Sibuk sebenarnya kepalanya, aktivitasnya banyak, karena dia banyak energi di tubuhnya dengan banyaknya kartu fire sign-nya, fire ya, kartu wands-nya di sini banyak. Itu yang buat dia betul-betul aktif sebagai orang. Cuman kelemahan dia adalah dia tidak bisa banyak bicara, tidak nyambung apa yang dia lakukan dengan apa maksudnya. Untuk itu kamu adalah orang yang aku rasa pintar mengkomunikasikan itu. Maksudnya apa? Kamu belajar. Ini juga yang saya lakukan sih sama almarhum suami. Dia do everything tapi saya kagak ngerti itu tujuannya apa. Dan lama-lama dia jadi pintar komunikasi. Suaminya Tiwi juga gitu, karena memang my family adalah strong communicator ya. Di situ juga saya ngelihat bisa aja gitu, kelemahannya salah satu kurang bisa berkomunikasi, di satu lain bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi ada kelemahan yang saling melengkapi dan kalian akhirnya bisa jadi jago dua-duanya di situ pelan-pelan.
I think this is going to be the one, karena saya melihat indikator yang cukup mirroring. Bisa jadi kalaupun dia bukan jodoh kamu, dia adalah orang yang bisa bawa kamu untuk mengenal diri kamu lebih baik, karena this is so mirroring to me. Dan ini gak kebetulan aku diminta menyebutkan aku pilih pile mana ya, karena ya mungkin ini adalah cara aku melihat ini bisa jadi soulmate buat panjang, atau juga bisa jadi soulmate untuk belajar. Ya, itulah buat pile 2 dengan kata-kata nanti di bawah healer. Ya, dengan love-nya ungu ya, kata-katanya healer. Kamu bantu aku dengan kasih like, comment, subscribe guys, untuk tukar energi ini ya. Semoga ini bisa menghibur kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Thank you so much, love and light. Bye. Yang pilih pile nomor 3, nanti dibaca karirnya gimana, terus juga nanti dibaca zodiaknya, sifatnya, dan lain-lainnya ya. Ini belakangan. Kita mulai dengan tarot dulu. Kita lihat sifatnya dia gimana sih. Very interesting reading ya, pile 1 dan pile 2. Saya ikut milih. Kita lihat sifatnya di orang yang akan datang jadi pasangan kamu. Ada 7 of Swords, ada Judgment, ada Queen of Cups, ada 8 of Wands, ada Page of Cups. Saya ngerasa nggak tahu kenapa ini tambahan info zodiaknya Sagittarius kuat di sini. Dia Libra, Aquarius, Gemini juga kuat. Mereka keliling ya, 1, 2, 3 Libra, Aquarius, Gemini itu. Oke. Dari sifatnya saya lihat penuh kasih. Sifatnya adil. Dia awaken loh guys. Bahagia akhirnya kita menemukan yang sevibrasi guys. Dia sudah awaken, hatinya penuh kasih. Dia do something itu cepat, nggak lama. Tapi buat cinta dia butuh waktu. Buat cinta dia butuh waktu untuk berpikir lebih tenang. Pile 2 itu agak chaos energi jodohnya ya. Yang ini aku ngerasa adem. Satu hal aja, dia kadang suka salah sangka. Mungkin di awal juga pertemuan kalian kamu salah sangka sama dia. Dia pun sama. Mungkin tidak ada yang sama-sama mengira ini adalah jodohnya. Bisa jadi gitu. Atau dua-duanya sama-sama nggak ngeh di awal bahwa ini bisa jadi potensi menjadi pasangan yang baik. But in the end aku ngerasanya ada sebuah momen di mana Tuhan membawa kalian untuk bisa mengenal lebih baik satu sama lain. Itu yang buat kalian jadinya bisa klik lagi, bisa klik. Ini juga adalah orang yang bisa aja suka traveling, bisa ketemu di traveling, atau udah bisa jadi lawyer kalian, hakim, atau seseorang yang bekerja di bidang hukum yang sedang kalian urus, atau pernah berurusan kalian menabrak mobil dia sehingga kalian salah sangka di awal dan berurusan hukum setelahnya. Dan ada kaitannya dengan itu. Atau juga bisa aja ketemunya di pantai, lagi hangout, lagi makan juga bisa, makan di bar, minum, demen naik motor kayaknya orang ini, kalau terutama kalau dia maskulin ya, demen ngebut. Iya, ada speed juga di sini, 8 of Wands. Dia suka akan speed atau kecepatan. Coba kita lihat dan masuk ke dalam inisial namanya ya. Saya tidak fokus pada orang lama atau baru, kecuali kartunya nunjukin gitu. Di sini saya lebih ngeliat di orang baru. Oke.
Inisial nama dia ada Zong. Zong 2 E N A R Y P A U S O A hanya banyak ya. O T double T E. Ini bisa inisial dia kamu atau nama panggilan, nama keluarga, nama kecil, anything. Nih. Oke. Kalau ada di sini inisial kamu terutama kuat, semakin kuat. Atau kalau kamu udah curiga ini adalah orang yang sudah pernah kamu kenal, maka lanjut ya nonton. This can be the reading for you. This is general and fun. Alright, kita sekarang lihat zodiaknya untuk memperkuat lagi. Oke. Ada Cancer, Aries, Libra, Scorpio, Capricorn, Leo, dan Gemini. Oke. Nah, untuk pengenalannya waktu mau jadiannya gimana tuh, cara ngedeketin dia juga gimana? Saya langsung ngerasa dia bisa aja traveling ke kota kamu, ketemu di beda kota, atau ketemu lagi di jalan, di perjalanan. Bisa juga dia kerja di maskapai. Dia orang yang sangat setia, jadi kalau kamu ketemu orang yang nggak loyal, nggak bisa komitmen, bukan dia ya. Orangnya udah banyak berubah, atau banyak transformasi fisik, transformasi mental juga bisa. Orang yang kuat secara fisik dan mental, orang yang grounding, dia suka berlabuh. Oh ya, kuat ya, bisa jadi di kapal atau di pesawat. Orang ini kerja ada kaitannya dengan itu, mungkin kontraktornya atau apa juga bisa. Ini dia percaya malaikat. Infinity, pernah kenal di kehidupan sebelumnya nih kalian, atau kalian di masa kecil pernah ketemu dia. Terus ada Tree of Life. Iya, kenapa Infinity? Karena dia bisa jadi kelompok jiwa kalian, keluarga inti, atau kalian kenal dia di sekitar kalian gitu, rumah jiwanya dia nggak jauh, kayak tetangga jiwa gitu. Gue nggak tahu ada tetangga jiwa apa enggak, gue nggak tahu, tapi sepertinya memang ada ya, karena lokasinya kan deket-deketan. Nggak semuanya deket-deketan maksudnya. Hokinya dia ketunda karena sesuatu. Hokinya dia ini hanya akan terbuka saat dia awaken, saat dia betul-betul melihat kekuatan dan kelemahannya. Dia juga bakal lebih banyak ngebuka peluang dalam hidupnya. Jadi semuanya tertunda. Bisa jadi waktu dia ngedeketin kalian juga tuh kayak nunda-nunda terus dianya. Tapi aku ngerasa akhirnya pada waktu yang tepat diizinkan untuk kejadian. Lalu juga ada ini ada skating, mungkin dia suka skating, suka sport, olahraga. Orang yang sangat tegas, boundariesnya cukup baik tapi santai. Orang yang suka bermusik, suka perlentai juga, cakep, cantik gitu, kelihatannya menarik. Suka makan, tuh kan bisa aja kalian ketemunya di restoran nih, lambang resto kakak. Angel, ada angel yang ngelindungin dia ada kaitannya sama angel. Atau kalian yang ngejagain ini angel, yang macam belangin itu Cupid. Si Cupid.
dia peduli sama cinta, terlepas dia memperlihatkan dia cuek ya. Oh my god, dia bisa jadi first love kamu guys. Entah first love waktu kalian kehidupan pertama turun ke dunia fisik, dialah jodoh kalian di kehidupan itu, di kehidupan pertama, ataukah di kehidupan ini kalian sudah pernah jatuh cinta cuman kayak gini tuh sama dia. Cie, pintar masak juga bisa, teman masa kecil juga bisa, temen SD, SMP, atau teman kamu sekarang sebangku di sekolah. Oke, saya ngeliat nih beberapa orang jadiannya di sekolah, di kampus. Ini ada Moon juga ya. Oke, Karen. Dia butuh kekuatan besar untuk mengatasi rasa takutnya pada waktu mau maju ke kamu. Jadi PDKT dia tuh agak maju mundur karena dia nggak percaya diri, saya lihat. Karena dia belum siap juga bisa, karena mungkin ada kesalahpahaman di awal pertemuan bisa, tapi dia tuh kayak nunda, cuman hatinya nggak bisa kemana-mana, sudah suka sama kamu. Jadi kalau dia maskulin, saya ngerasa dia strongly akan ngedeketin kamu dengan cara jadi teman kamu yang fun. Diajakin olahraga lah, diajakin makan lah, diajakin masak bareng, diajakin main-mainan yang kecil-kecil, game-game online yang cukup childish gitu, diajakin kamu kayak gitu karena dia suka ada di dekat kamu. Dan di situ kalau dia feminin, dia bakal masakin kamu, dia bakal buat kamu jadi kayak, ya kalau saya juga kan kalau suka sama orang tuh saya biasanya masak. Nggak tahu, itu otomatis insting emak-emak gue keluar. Saya biasa gitu. Dia tuh kayak pengen berdedikasi untuk bisa kasih kamu something. Dan bukannya kita nyantet dan melet kamu ya lewat makanan itu, sorry, gue nggak perlu begitu untuk dapet laki-laki. Tapi itu adalah atensi, service terhadap pasangan. Dan kalau kamu ngeliat tuh maskulin, gelagat si feminin kamu sudah mulai, oke, kamu mau makan apa besok, nanti aku bawain atau enggak aku buatin, itu agak mencurigakan ya. Mungkin kamu sudah bisa melihat dia ada lebih sama kamu, karena gue nggak punya waktu buat masakin orang lain. Gue bener-bener milih siapa yang gue masakin. Tapi di sini juga ada yang fun banget sih, kayak aktivitasnya, kerja bareng, belajar bareng, pokoknya kebersamaan itu yang akan menumbuhkan cinta di antara kalian. Itu yang buat hubungannya juga jadi fun sih. Saya rasa ringan dibawa, meskipun mungkin di awal ada yang sedikit ragu, entah kamu atau dia, untuk maju atau untuk menerima ini. Tapi ujung-ujungnya apa? Karena kamu ngerasa nyaman sama dia. Untuk kelangsungannya panjang atau tidak, saya tidak bisa baca di sini ya. Saya entahlah ini apakah hanya jadi pasangan panjang ataukah hanya menjadi pelajaran dan ya for a season ya, hanya untuk beberapa waktu ataukah untuk selamanya. Sekarang kita buka dari sang karir. Apa sih kira-kira karir dia atau sifat dia yang kebaca di sini? Hal plus minus dia, detektif. Oh, orangnya stalker tingkat dewa ya. Detektif, light attributes. Kekuatan untuk mengobservasi dan intuisi, keinginan untuk mencari kebenaran, untuk mengungkap kebenaran. Jeleknya dia adalah dia suka jalan-jalan dan kadang suka salah menangkap informasi atau memalsukan informasi. Jadi dia keingintahuannya sangat besar, cuman kadangkala dia dapat infonya salah dan dia telan mentah-mentah. Ya, karena kita harus realistis, tidak ada yang sempurna ya. Semuanya punya shadow and light sides-nya. Oke. Itu dia. Lalu bisa aja kerjaannya di polisi gitu lah. Kalau dia kerja, atau kalau misalnya dia masih sekolah, dia sukanya baca komik detektif Conan kayak Manda. Lalu the Fool, the light attributes-nya, tanpa takut mengungkapkan emosi, membantu orang tertawa dengan keanehan dan kadang kemunafikan atau berpura-pura. Shadow-nya dia adalah menggunakan humor untuk melukai daripada untuk membuat orang terbebaskan. Dan kadang denial atau menyangkal kebenaran emosinya dia. Ya, jadi karena dia pengennya fun ya. Tadi kita udah tangkap di sini dia aktivitasnya fun. Dia bukan orang yang mungkin mau mengakui bahwa dia sedang sedih.
Bahkan beberapa dari mereka pun nggak sadar bahwa itu adalah emosi sedih dan marah dan apa, karena mungkin mereka terlalu ingin hidupnya tuh baik-baik aja, which is nggak rasional ya, tidak realistis ya. Semua hubungan itu pastinya kita menginginkan keseimbangan, bisa diajak serius, bisa diajak konyol, itu yang enak. Tapi kalau semuanya konyol-konyolan, hubungan itu tidak akan bisa serius. Kalau semuanya terlalu serius, hubungan itu tidak akan menyenangkan untuk dilalui ya. Dan dia tuh akan belajar sama kamu caranya untuk jadi orang yang lebih bisa grounding, serius. Tidak cuman melulu semuanya harus lebih fun gitu. Karena ada sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya yang gak pengen ribet-ribet. Dan nanti dia bisa ditekan. Maksudnya nanti dia sendiri bakal sadar bahwa semua hal di dunia ini tidak selamanya fun. Tapi memang dia nih aspeknya lebih suka sama hal fun. Ya pasti yang enggak. Siapa sih yang enggak? Dan itu yang justru bahwa saya ngerasa dia berarti masih belum gede. Kita bisa fun, kita bisa ketawa-ketawa, tapi kita juga harus bisa tahu kapan orang butuh serius, kapan orang butuh ngejokes kamu. Tuh, jadi dia orang yang ngocol, kadang lucu, dan kadang dia bercanda di luar waktunya saat tidak seharusnya. Lalu ada scribe. Mencari pengetahuan dan informasi. Orangnya kepo to the max ya. Ini orang kalau IT bagus nih, jadi hacker. Oh my god, tiba-tiba saya merinding. Lalu ada kejelekannya dia, mengubah fakta dan menjiplak pekerjaan orang lain. Ya karena dia punya informasi berharga, kadang-kala mungkin digunakan itu untuk sesuatu yang tidak mulia ya. Mungkin dia jadi kayak orang yang siapa yang mau beli nih informasinya nih, atau enggak jadi memeras bisa, atau untuk secara bagusnya sih bagus banget ya. Orangnya suka belajar, suka memperluas ilmunya dia, orangnya juga suka bercanda. Tapi jeleknya dia adalah kadang dia denial bahwa dia sedang sedih, kadang dia juga suka mungkin memasukkan informasi, ngegosip juga bisa nih kalau dia lagi dark banget. Ngegosip, suka nangkep informasi salah dari orang lain, padahal orang maksudnya nggak gitu, tapi dia ngiranya begitu gitu. Atau kadang kalau dia lagi sengklek, dia bakal ngomong sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya. Itu. Dan di sini aku lihat peran kamu adalah kamu yang saklek nanti. Kamu tidak langsung percaya gitu aja, karena kadang-kala mungkin kalau dia bad mood, dia nangkap sesuatu informasi dari orang lain itu nggak sesuai dengan itu gitu. Jadi kamu juga akan melihat pelan-pelan gitu, oke, kayaknya dia lagi bad mood nih, jadi semua info yang dia bilang nggak bisa gue percaya, nggak harus gue masukin ke hati tuh. Dan kadang-kala juga mungkin dia kata-katanya nyelekit, tapi light side-nya dia adalah dia belajar untuk berubah jadi orang yang lebih baik, bisa tune in sama emosinya dia, bisa banyak belajar dan memperluas ilmunya dia. Di situ juga saya tahu dia bisa jadi lebih dewasa saat dia tahu bahwa dunia ini tidak harus selalu melulu serius, tidak harus selalu melulu jadi the fool gitu ya, tidak tahu apa-apa, pura-pura tidak tahu, atau semuanya hanya serba fun. Enggak, dia akan belajar itu adalah keseimbangan, tahu kapan serius, tahu kapan tidak. Tuh, kita lihat dari cara dia mencintai kamu atau anything about love, gaya love style-nya dia, financial dan karir. Cukup sibuk deh ya kalau dia sudah kerja ya. Kalau dia sibuk, atau dia adalah orang yang akan mencintai kamu dengan bekerja keras dan memenuhi kebutuhan kamu. Dia juga bisa akan mencintai kamu dengan membuka banyak peluang untuk karir dan keuangan. Ya. Calling in your soulmate. Dia juga bakal rajin telepon kamu. Dia nggak bisa nggak kontak sama kamu. Dia pengen cerita ini itu, terutama pengen buat kamu ketawa. Mungkin kalau dia belum denger kamu ketawa, dia sedih gitu, kayak aduh ada yang hilang hari ini, gue sayang, gue belum gue telepon, belum gue buat konyol-konyolan, belum gue buat ketawa kebahak-bahak gitu. Dan dia juga kalau dia orang yang sangat religius, dia bisa banget untuk ajak kamu ke tempat-tempat suci untuk buat hubungan kalian semakin kuat.
dia juga selalu bawa kamu di dalam doanya guys. Dia bawa kamu di dalam doanya, dia bakal doain kamu. Dia juga selalu mengafirmasikan bahwa hubungan kalian akan langgeng selamanya. Dia positif, dia berusaha optimis. Nah, di sini juga aku ngerasa kamu belajar, terutama kebanyakan kamu ya, atau ini bisa aja sifat kamu yang aku tarik. Keduanya seimbang, belajar harmoni, saling kayak punya kekuatan dan kelemahan. Tapi aku ngerasa dia akan belajar lebih serius nih ya, si soulmate yang ini, si orang ini bakal belajar untuk serius pada waktu dia mulai menghadapi pekerjaan, masuk ke jenjang karir. Dia baru tahu bahwa tidak semuanya adalah bercandaan, bahwa hidup tidak se-fun itu kadang-kadang gitu, tapi dia tetap pengen gimana caranya agar dia bisa tetap fun dalam hidup, dan terutama sama hubungan kamu. Dia pengen tetap bisa, oke, gue tahu life is sucks sayang, tapi kita harus berusaha untuk membuatnya menyenangkan gitu. Dan dia adalah tipe yang paling bisa melakukan itu. You guys are lucky ya. Dia konyol, dia cerdas, dia ingin tahu. Dia cuman kadang mannernya gue rasa kurang. Mannernya itu kadang karena dia semau gue gitu, semau gue kurang lihat mood orang, karena mood dia sendiri aja dia abaikan ya kadang-kadang. A very unique person. So this is your next relationship ya, your next spouse. Kalau resonate dan kamu suka dengan bacaan ini, ringan juga menyenangkan buat kamu, kasih aku love, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya, karena itu bantu aku dengan reading gratis ya aku kasih ini. Kita exchange energy, oke? Kasih love-nya di bawah warna hijau dengan kata-kata detektif kesannya Conan. Love-nya warna hijau dengan kata-kata detektif ya. This is going to be a very unique person, very cheerful, brighten the room ya. So guys, thank you so much. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Hula, teman-teman yang pilih file nomor 4, file terakhir kita dengan rose gold ini. Kita lihat kerjaan, zodiak, nama inisial ya, anything. Ini kita baca terakhir. Kita masuk dulu ke tarotnya untuk lihat sifatnya desa, your next relationship ya, pasangan kamu selanjutnya. Ada Four of Wands, ada Three of Wands, the Six of Wands. Wow, fiery sekali manusia ini. Ada the Moon. Oke, satu lagi, the Two of Pentacles. Indikator yang kuat di sini saya ngerasain Pisces, entah dia atau kamu Sun, Moon, Rising, Venus ya, or Cancer maybe, dan Gemini, entah, that's my instinct. No, actually karena Four of Wands itu Twin Flame itu the Lovers itu Gemini. That's how fast my brain can work. Oke. Kita maju ke untuk, oh ya, gue mau baca ya. Allah, I feel so agak dungdeng. Oke. Jadi dia adalah orang yang suka loading. Kadangkala dia berpikir dengan cepat, kadangkala dia lama, kayak merenung dulu. Dia memikirkan semuanya tuh dengan baik-baik. Dan kadang dia suka hilang konsentrasi, hilang fokus. Pada waktu dia berusaha mencari jawabannya sendiri. Dia adalah orang yang aku rasakan seperti rumah, rasanya nyaman sama dia. Dia juga visioner, dia banyak melihat ke depan untuk, gue mau gini loh nanti ke depannya. Dengan harapan kamu pun ikut dalam hidupnya dia ya, dalam visinya dia itu. Dan kayaknya dari kecil dia udah tahu dia maunya apa. Dia pengen jadi orang sukses, pengen nikah juga. Tapi nih juga kadangkala
dia tuh kebawa ketakutan sendiri. Bisa jadi karena dia terlalu sibuk ya, Two of Pentacles, which is multitasking. Atau dia kurang harmoni. Kadang dia iya pengen, kadang dia enggak. Pelan-pelan juga bisa kadang-kadang. Jadi untuk beberapa orang gemesin ini orang. Yang buat penasaran kan itu ya, gemesin. Tapi kalau kelamaan buat kesel, akhirnya ditinggalin. Tapi dalam kasus ini saya ngerasa niatnya dia udah gede, cuman kayaknya prosesnya ke kamu butuh waktu. Dan kalau kamu udah kenal seseorang selama 2 tahun, aku rasa bisa jadi orang ini bakal maju ke kamu. Karena akhirnya dia sudah siap ya. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya dia tiba pada kesiapannya. Yap, dia what I see. Dia bekerja keras. Dia kemungkinan besar nge-gym, jago olahraga, atau aktif orangnya ya. Tapi dia punya shadow sides-nya. Dia adalah dia sebenarnya sering dikendalikan sama ketakutannya. Dan dia sering mengalihkan ketakutannya itu kepada kesibukan dan aktivitas. Tapi sepertinya itu akan berubah ya saat ketemu kamu. Oke, kita lihat untuk inisial namanya. Bisa nama kamu, nama dia, atau inisial ya, nama kecil, nickname, nama keluarganya. Oh, that's a lot. Kita lihat ya. Ada Y, ada H, G, A, E, U lagi, double U, Uus, O, L, S, literally Uus. Oke. E lagi, N, J, N, P, E lagi, E-nya banyak bener. By the way ini banyak banget ya. T, Pete, W, U, and C. Interesting. Ini inisial dia ya. Kamu, nama keluarga, nama tengah, nama panggilan. Oke. Dia bisa juga suka binatang. Ada Pete juga namanya, bisa Pete, Peter. Oke. Sekarang kita lihat dari zodiaknya ya. Apa sih zodiak dia? Ayo guys, kayaknya banyak yang milih pal ini ya. Capricorn, Scorpio, Aries, Gemini, Libra nih pasti. Oh salah, Sagittarius. Oh my god, berarti Libra masuk. Aquarius dan Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus kamu atau dia untuk memperkuat reading ini buat kamu atau bukan? Capricorn, Scorpio, Aries, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Virgo. Oke. Lalu kita lihat proses jadiannya. Gimana cara dia deketin kamunya ya. Oh my god, ini datang terus ya. Kalian betul-betul bakal ketemu sama kelompok jiwa ini. Another important soulmate or twin flame relationship in your life. Very upgrading ya orang-orang ini. Mudah-mudahan jodoh ya. Tapi jalanin aja dulu. Dia orangnya sangat fun. Dia mencintai. Dia suka musik. Dia live out loud atau live out loud. Dia hidup sehidup-hidupnya. Itulah orang-orang fire sign ya. Tidak mau tidak bisa happy. Dia pokoknya harus hidup. Physical thing matter buat dia. Hasrat matter buat dia. Manja. Oh, ada sisi lucunya, dia adalah manja, setia. Manja.
Ya tadi juga saya nangkepnya apa, dia tuh kayak dari kecil udah tahu cita-citanya, jadi dia inner childnya dia jaga sampai sekarang. Kecuali ada sebuah kejadian yang buat dia cukup takut juga akan sesuatu ya. Saya ngerasa dia akan ngelihat kamu, mungkin juga dia ngelihat kamu kayak gini nih. Entah kenapa di file ini saya ngerasa dia bisa aja ngelihat kamu orang yang pengen dia manja, kamu orang yang setia, kamu orang yang percaya diri dengan cara yang sehat ya. Terus kamu juga punya sixth sense mungkin, atau dia yang punya sixth sense. Kayak you can see something farther daripada orang lain. Dan kamu adalah groundednya dia, kamu rumah dia, jangkar dia, which is ini kuat dengan indikator Four of Wands juga. Nyaman ya lah, nyaman orang kalian udah akrab mungkin di rumah jiwa ya, mungkin bener-bener keluarga jiwa utama kalian, atau dia stay-nya ditinggal di sekitar-sekitar kalian, tetangga jiwa gitu, di ranting yang berbeda. Asik, di ranting yang berbeda. Kuat fisiknya, cerdas, intelektualnya di atas rata-rata orang ini. Inner childnya mungkin kamu ngeliat dia kadang kayak anak kecil ya, atau ada sebuah fitur di wajahnya dia kayak anak kecil. Ini kenapa semua hokinya tertahan ya? Hokinya kayaknya dari pas satu deh ini. Ada beberapa hal ya buat ini kayaknya ketakutan dia buat hoki dia tuh nggak keluar-keluar, alias rezeki dia yang luar biasa besar itu belum keluar karena ada sesuatu yang menahan. Dia juga bisa jadi menahan. Ini kenapa semuanya menahan ya? Kayaknya banyak trauma di ini. Dari satu banyak banget yang gak bisa langsung yakin atau langsung maju. Jadi aku ngerasa yang ini yang paling cepat kayaknya untuk maju. Sorry, pile 3 yang paling cepat paling untuk maju. Cuman yang ini dia lebih kepada menempatkan diri di friend zone kamu. Karena ada ketakutan yang pengen dia tuh kayak mungkin pernah diputusin, pacarnya ditolak gitu ya, atau digunakan oleh mantannya untuk kepentingan kerja kelompok atau apapun. Dia jadi kayak trauma, maksudnya dia jadi kayak males pacaran gitu. Atau untuk yang agak serius ya mungkin benar-benar fatal ya, sesuatu yang terjadi sama dia sehingga dia takut ini. Kecuali orangnya mungkin memang super sensitif sehingga lukanya dia lama kelarnya. Dia juga bisa aja kamu sering jalan-jalan makan. Dia kayak tahu ini orang bakal jadi temen gue nih, walaupun gue gak bisa jadian sama dia. Kayak you are eternal, di dalam hidup gue lu bakal abadi. Dia juga gak bisa, kamu gak ada di hidupnya sebenarnya. Terus dia udah suka sama kamu sejak awal. Aku rasa di awal-awal gak lama lah dia buat suka ya sama kamu, udah ngecengin gitu, having a crush on you udah dari awal. Terutama teman-teman masa kecil kamu nih, kalau mereka teman masa kecil. Di past life pernah ketemu, di masa kecil ketemu lagi, udah gede ketemu ya udahlah akrab ya. Aku rasa dia bakal nempatin diri jadi teman kamu dulu. Dia juga bakal jadi orang yang bisa kamu andalkan maksudnya. Sesibuk apapun dia bakal ada buat kamu. Kamu salah satu prioritas dia. Pada itu dia tuh udah kayak kalian udah mau jadian tuh ya, kamu tuh prioritas dia. Jadi sesibuk apapun dia kasih waktu, meskipun dia mungkin belum tahu perasaannya atau mungkin belum ngerti dia caranya gimana, apakah ini bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius, tapi dia juga akan ngeh lama-lama bahwa oh my god, gue berani ngelakuin ini, gue rela. Misalnya makan si orang ini minta saya untuk beliin makanan ini dong yang dekat kantor lo, gue rela datang ke kantor dia buat ngasih itu. Ternyata gue suka ya. Mungkin itu agak lambat orang ini dalam menyadari perasaannya, karena dia fire ya, seperti pile 3. Mungkin ada hubungannya sama pile 3. Karena apa fire? Orang fire itu dia aspek yang dia sadari adalah aspek fisik. Dia tertarik, dia suka, dia tertarik seksually ya sama kamu. Cuman itu yang dia sadari. Aspek emosinya saya rasa orang ini banyak belum healing, sehingga tertutup sama takut untuk mengakui gue cinta ternyata sama si ini gitu. Dan yang dia tidak sadari adalah sebenarnya dia udah ngelakuin semuanya untuk buktiin dia suka sama kamu, tapi dia sendiri nggak ngeh dia tuh sebenarnya gue suka ya iyalah gitu, karena dia tanpa sadar dia ngelakuin semuanya supaya kamu tetap ada di hidupnya. Tapi dia sendiri baru ngeh, oh iya ya, ngapain gue ngelakuin itu semua kalau gue nggak suka. Lambat caranya.
Saya sangat amat frustrasi melihatnya. Padahal dia cerdas loh, tapi ya when it comes to emotion, I think ada sebuah ganjalan. Padahal aku ngerasa dia orangnya nggak kayak gini dulu. Ada something yang ngerubah dia jadi lebih kayak agak dodol. Sorry, bukan bermaksud menjelekkan ini kalian ya, tapi agak loading dalam menyadari perasaannya. Ya, intinya dia sendiri mungkin baru dia suka itu nanti belakangan, pada waktu kalian udah bersahabat. Mungkin kamunya juga udah punya pacar, dianya juga pacaran sama orang lain tapi hatinya ke kamu terus sehingga pacarnya jelas terus. It can be like that. Yang pasti dia dedikasikan untuk tahu orang ini adalah orang yang saya maksudkan ini ya. Kamu bisa lihat dari cara dia memperlakukan kamu, itu akan di atas rata-rata dia memperlakukan orang lain. Ya kalau tidak berarti dia tidak ada ketertarikan. Jadi orang ini sudah pasti akan dedikasi sama kamu. Mungkin dia act of service ya, lebih kepada memberikan something. Bisa giving gifts juga. Dia juga bisa attracted untuk physical touch. Dia suka misalnya kalau ketemu kamu cipika-cipiki itu suka dia tuh. Oh my god, cium sama sini, tapi ntar dia loading lagi. Dia pikirnya ya asik aja ketemu temen gitu ya. Pokoknya sabar ya. Lucu nih orang. Oke, sekarang kita lihat untuk profesinya dia atau nggak sifatnya dia kayak gimana, dan cara dia untuk mencintai itu gimana. Wah udahlah, udah kebuka yang ini, make the effort, usaha banget. Seperti fire-nya dia aktif orangnya untuk menunjukkan dia sayang sama kamu. Meskipun di awal, meskipun kamu cuman jadi sahabatnya, dia pun sudah akan berdedikasi seperti itu. Nah itu yang justru buat dia lama-lama makin suka gitu. Atau dia sebenarnya dari awal suka, cuman dia ngerasa ini jadi sahabat ya udah, kita lakukan yang terbaik dong buat sahabat juga gitu. Bisa ketukar sih, dari suka dulu lakukan yang terbaik, bisa karena selalu melakukan yang terbaik buat kamu akhirnya lama-lama jatuh cinta, bisa saja. Terus ada forgiving and learning. Yes, this is something about this, the moon. Dia atau kamu sama-sama bantu untuk menyembuhkan dan melepaskan sesuatu dari masa lalu. Ini yang buat, ini asal muasal keloadingan dia nih. Ada sesuatu yang belum dia maafin dari masa lalu, dan aku rasa pada waktu dia sudah mastering gimana caranya memaafkan, dia bakal bantu kamu untuk udah lah, gak usah dipikirin, udah lepasin aja, maafin aja. Orang kayak gitu gak ngerti ada di posisi ini, dia lebih bijak dari kamu, tapi dia butuh waktu untuk belajar sampai ke titik itu. Dan aku merasa salah satu yang bisa buat dia menguasai itu adalah kamu, karena kamu tetap setia meskipun dia ngeselin. Apalagi kalau kamu suka sama dia dari dulu, menyebalkan orang ini. Ya gimana dia bisa tahu, gimana dia bisa maju ke kamu guys, orang dia aja kagak ngerti, jadi dimaklumi ya. Ada loading orangnya. Oke, nanti pokoknya indikator loading di bawah ya. Oke. Ini adalah bisa jadi atribut dia atau profesi dia. Beggar. Peminta-minta. Ada dua sifat ya, semua sifat baik dan buruk. Kita nggak akan bisa menyangkal, kita semua manusia punya itu, oke? Kalau menyangkal namanya munafik. Jadi ini kita harus akui bahwa di semua orang ada ini, termasuk pasangan kamu, termasuk dirimu. Oke, beggar, peminta-minta. Dia mengkonfrontasi kekuatannya di level dari bertahan, membangkitkan kekuatan spiritual dengan kerendahan hati, kasih sayang, dan rasa percaya diri. Shadow-nya dia adalah bergantung pada orang lain. Untuk usaha, mungkin dia dulu pernah bergantung pada sesuatu untuk menaikkan si kepercayaan dirinya ya. Tapi kemudian begitu mungkin bisa aja orang itu sudah meninggal atau sudah putus sama orang itu, dia jadi kayak kehilangan daya. Dia jadi kayak butuh pengakuan dari luar, dan kepercayaan dirinya juga kadang suka tergoda, terguncang, terutama kalau dia ketemu sama orang pedenya selangit dan memang sukses di bidangnya. Dia jadi kayak ngerasa kecil. Itu juga bisa jadi salah satu alasan kenapa dia nggak bisa maju sama kamu. Pedenya dia sering hancur,
apalagi kalau melihat kamu sukses besar. Di situ dia sadar, dia tahu dia tidak punya kepercayaan diri, tapi dia juga kadang nggak ngeh gimana cara untuk percaya diri. Ya, salah satu caranya sebenarnya dia dengan memaafkan sesuatu dari masa lalu. Orang-orang yang menolak dia, men-trigger dia bahwa dia nggak berharga. Dari situ. Dan ada gambler, pejudi atau pemain. Light attribute-nya dia adalah keinginan untuk niat untuk mengikuti intuisi, meskipun orang lain sedang meragukan kamu. Shadow-nya adalah mengandalkan keberuntungan daripada kerja keras. Bisa jadi dia suka main game, atau beberapa orang mantan pejudi suka ngambil resiko kayak gitu karena dia kayak ngerasa gue hoki orangnya, gue coba di situ aja. Tapi kalau dari sifatnya sih saya ngerasa intuisinya kuat ya sejak awal, apalagi dia punya moon di situ, Pisces, sangat kuat di atas rata-rata. Dan lagi-lagi ada kata-kata relying on other, on luck. Dia kayak mengandalkan sesuatu di luar dirinya ya, di luar dari kekuatannya dia sendiri. Itu kelemahan dia tuh. Bisa jadi kalau dia pacaran sama kamu, dia bergantung sama kamu. Tapi nggak salah guys, kalau pasangan itu saling membantu ya, itu tidak salah. Tapi dalam kapasitasnya seperti apa, takarannya sebagaimana, dosisnya, itu yang harus dikendalikan kan. Justru kalau kita nggak butuh siapa-siapa, kita nggak bakal pacaran. Karena kita tahu, kita menginginkan punya pasangan, kita bakal ada kodependensi dalam takaran tertentu. Yang saya khawatirkan orang ini memang punya tendensi untuk bergantungnya di atas rata-rata orang biasa. Karena dia harus menyembuhkan sesuatu dari kelayakan dirinya dulu ya, dari kepercayaan dirinya, self esteem ya. Jatuh. Dia clumsy kayaknya, ceroboh orangnya. Gue dari awal nyalain lilin itu lama di file ini, berantakan, nyenggol ini nyenggol itu, kayaknya orangnya agak clumsy ya. Meskipun dia cool di depan, tapi sebenarnya dia ceroboh belakangnya. Oke, dan terakhir adalah storyteller. Bisa jadi dia penulis, pembaca, atau maksudnya pembaca apa? Dia suka baca, dia bisa penulis buku, dia bisa kerja di toko buku, editor, penerbit, percetakan, something about that, atau dia pengen jadi penulis. Kekuatan dia adalah kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan kehidupan lewat cerita dan simbol. Shadow-nya dia adalah berpura-pura akan sesuatu yang menyakiti orang lain, berpura-pura menciptakan kisah yang menyakiti orang lain dengan tujuan itu. Mungkin dia kadang kalau lagi cerita heboh sama kamu ya, kekuatan storytellernya keluar. Kadang-kadang dia hiperbol, kadang-kala lucu jatuhnya, kadang-kala tepu, kadang-kala dia bohong, nanti dia ketawa, enggak sebenarnya enggak gitu, sialan aku udah percaya sama kamu, lalu itu mati lilinnya ya. Jadi kadang-kala aku rasa orang ini moody, dan orang ini tuh kayak gasnya cepat habis guys. Lilin saya udah meninggal tuh, gasnya dia cepat habis karena dia udah do the best di awal. Dia udah ngeluarin semua kekuatan dia, kebiasaan dia di awal, sehingga kadang-kala nanti orang udah ngira dia segitu dedikasinya. Tapi karena orang punya mood juga ya, manusia normal punya mood, kadang capek kadang gak mood, dia jadi kayak image-nya dia jadi terluka, ternodai karena dia, kok di awal kamu gitu, sekarang kamu enggak gitu loh. Itu yang harus dia pelajari dari kamu, bahwa effort itu bukan cuman buat ngedeketin kamu doang atau buat ngeraih sesuatu, tapi juga untuk mempertahankannya. Tolong kasih tahu dia itu. Untuk itu dia harus bisa ngimbangin energi dia yang berlebih itu lewat si wands-nya dia yang banyak itu ya, si api, elemen fire-nya, dengan jadi lebih tenang dan do that slowly but sure, untuk konsisten, bukan sekedar ngebut di awal.
Gitu. So far saya ngerasa dia bakal jadi temen yang menyenangkan, soulmate atau twin flame yang menyenangkan buat kamu. Dia akan jadi salah satu bagian cerita kamu, entah untuk jangka panjang atau jangka semusim saja. Tapi aku rasa kamu dan dia bakal banyak belajar untuk ningkatin sesuatu yang memang kalian sedang asah dan ingin diasah di kehidupan ini. Bisa juga kalian kerja sama di bisnis, di kerjaan, di sebuah project, sebuah kerja atau tugas, atau juga bisa aja kalian punya cita-cita yang sama sehingga nyambung di sana. Di sini juga saya ngerasa kamu harus memahami kalau dia kadang-kala butuh pengakuan diri kamu. Dia butuh disayangin, karena itu kan tugas kita sebagai pacarnya, menyayangi gitu ya. Tapi lu jangan paksa, biarkan kita alami melakukannya. Itu, dan itu yang buat dia bahkan semakin sembuh. Ada sesuatu yang bisa buat dia lebih percaya diri karena kamu juga mencintai dia padanya. Tuh, dia bakal bisa punya dorongan untuk merasa gue harus jadi orang lebih baik demi si cinta gitu. Dengan itu dia juga, kamu juga tidak perlu susah payah dan kamu tidak perlu terlalu mengendalikan dia karena dia harus berkembang, terutama kalau dia usianya masih muda. Dia harus berkembang dengan pengalamannya. Aku ngerasa entah kenapa kamu yang bakal jadi orang yang lebih dewasa di hubungan ini, atau ini bisa kebalik. Tapi itu pasangan kamu selanjutnya adalah orang yang uniknya kadang percaya diri, kadang tidak. Kadang dia ngerasa layak sama kamu, kadang enggak. Sampai akhirnya dia sadar, kapan lagi hidup ini walaupun banyak reinkarnasi tapi jadi gue cuma sekali, belum tentu kehidupan selanjutnya ketemu dia lagi. Sudah maju saja. Dia butuh titik sampai ketekan di situ kayaknya, kecuali kamu yang maju duluan untuk kasih lampu hijau ya. So itu buat kamu guys. Untuk teman-teman di bawah ini saya pengennya sih kasih, kalau kamu kasih love-nya warna apa ya yang enak, love-nya warna pink aja deh ya, dengan kata-kata loading atau storyteller. Sabar ya sama orang ini, dia punya banyak cinta untuk diberikan pada kamu lewat dedikasinya, tapi jangan biarkan dia kelelahan hanya untuk berdedikasi dengan kamu. Plus dia butuh waktu untuk menyadari perasaannya ya. So hopefully ini menghibur kamu guys. Ayo exchange energi, kasih aku like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu. Jadinya kita bisa saling menyebarkan cinta dan mendukung satu sama lain. Alright, thank you so much for watching guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hope you enjoy this video. Sending you so much love and light guys. Bye my tribes. Bye bye.